Di dalam mimpinya itu arwah ibu dan anak tersebut meminta bantuannya untuk mengungkap pelaku sebenarnya. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Guys, kalian pernah ingat gak sih sama kasus ibu dan anak di Subang yang ditemukan di dalam mobilnya sendiri? Nah, kejadiannya yang bikin heboh itu terjadi di tahun 2021. Tapi sampai saat ini kasusnya itu masih menjadi misteri. Bahkan sampai arwah ikut hadir ke dalam mimpi salah satu dokter forensik. Gimana cerita selengkapnya? Check this out. Kronologi penemuan. Sebelum membahas kronologi, kita cari tahu dulu nih siapa saja yang terlibat di kasus ini dan bagaimana mereka bisa ditemukan. Ya, dalam kasus ini ada dua orang wanita bernama Tuti Suhartini berumur 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu berumur 23 tahun. Mereka ini merupakan ibu dan anak yang ditemukan dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi rumahnya dengan keadaan. Kejadian ini bermula pada Rabu 18 Agustus 2021 di rumah mereka yang berada di desa Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Jadi pada pagi hari Yosef yang menjadi kepala keluarga rumah tersebut baru pulang. Tapi begitu Yosef sampai rumah dia merasa heran karena nggak ada sama sekali istri dan anaknya di situ. Apalagi rumah kondisinya ini berantakan. Dan di situ Yosef menemukan ceceran yang terbentang dari mulai kamar tidur sampai ke arah bagasi mobil Alphard. Alhasil Yosef yang ngelihat itu langsung menelusuri kemana arah ceceran tersebut berada. Dan betapa mengejutkannya, dia menemukan istri dan juga anaknya yang sudah Tuti dan Amalia ditemukan dalam keadaan tanpa sehelai benang pun dan mereka saling tumpang tindih di bagasi mobil. Dan di situ Yosef langsung menghubungi pihak kepolisian setempat, saksi, barang bukti, dan hasil autopsi. Selama penyelidikan di TKP, polisi berhasil meminta keterangan dari ratusan saksi dan menemukan banyak barang bukti yang ada di dalam rumah korban. Ada barang bukti utama yang diduga kuat dipakai tersangka untuk Tuti dan juga Amalia, yaitu papan penggilisan cucian. Selain itu ada juga karpet dengan bercak, jejak alas kaki, pakaian, ceceran, sidik jari asing, sepatu putih, dan 3 helm. Bukti lainnya yaitu tidak ditemukan adanya pencurian maupun tanda masuk ke rumah secara paksa. Tapi anehnya, hanya 3 handphone punya Amalia yang hilang. Padahal di rumah itu ada uang tunai 30 juta dan beberapa kartu ATM. Bahkan polisi pun sudah memeriksa keterangan di lebih dari 100 saksi. Lalu ada 55 titik rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi TKP. Tapi tidak ada satupun rekaman yang nunjukin gerak-gerik pelaku. Nah, saksi utama dalam kejadian ini adalah Yosef, suami korban. Pada hari kejadian, Yosef baru pulang pagi hari dari rumah Mimin, istri mudanya. Yosef pun sempat diinterogasi selama 8 jam dengan diberikan 50 pertanyaan. Dia pun mengaku tidak mengetahui apapun tentang kejadian ini. Memang diketahui sehari sebelumnya Yosef ini tidur di tempat istri mudanya itu dan balik ke rumah di Rabu pagi buat ngambil stick golf. Nah, ada satu saksi bernama Ajat yang sempat ngelihat seorang lagi memarkirkan mobil Alphard milik di garasi itu. Dan kejadian itu tersebut itu sekitar jam 6 pagi. Dan di situ dia nggak naruh curiga. Ya karena mikirnya mungkin itu ya si pemilik rumah. Tapi pas dia balik rumah tersebut udah ramai sama warga. Nah berarti orang yang dilihat Ajat itu diduga adalah pelakunya. Terus ada juga guys, saksi lainnya bernama Ujang. Ujang sendiri merupakan pekerja jalan yang sering berada di sekitaran rumah korban. Jadi pagi harinya tiba-tiba Ujang disamperin sama Yosef untuk diminta tolong ngeliat rumahnya yang berantakan. Tapi di situ Ujang gak masuk ke dalam rumah. Jadi cuman diam di depan
di depan rumah aja gitu. Nah sementara Yosefnya ya udah masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi Ujang nggak tahu menahu apa yang dilakukan sama Yosef di rumahnya. Adapun saksi lainnya yang sempat dicurigai bernama Danu karena memang ada DNA miliknya yang berada di TKP. Danu sendiri ini merupakan kerabat dari Yosef yang punya akses buat masuk ke dalam rumah tersebut. Dari keterangan Danu, ia memang sempat diminta polisi untuk memasang lampu dan menguras kamar mandi di TKP pada tanggal 19 Agustus 2021. Tepat sehari setelah ditemukan. Dia pun nggak sengaja membuang puntung rokok di area TKP. Makanya sidik jari dan puntung rokok miliknya dicurigai sebagai milik tersangka. Danu pun membantah dugaan tersebut karena dirinya hanya berani masuk ke dalam rumah kalau emang diizinkan oleh si empunya rumah. Tentunya. Temuan ini pun sangat memberatkan Danu karena memang hanya DNA miliknya yang ada di TKP dan hanya dirinya yang punya akses keluar masuk rumah. Oke, sekarang kita akan bahas dari hasil otopsi. Kedua telah diotopsi sebanyak 2 kali. Dari hasil otopsi pertama terdapat ya di bagian kepala mereka. Tapi hanya Tuti yang ada di bagian bibir. Nah, dari hasil otopsi yang kedua itu muncul waktu Tuti diperkirakan dihabisi terlebih dahulu sekitar jam 1 pagi. Sementara Amalia diperkirakan meninggal pada jam 5 pagi. Kedua diduga dimandikan terlebih dahulu sebelum ditaruh di dalam mobil. Motif kasus. Ya meskipun sampai saat ini belum ada titik terang terkait motif maupun pelaku yang sebenarnya. Namun ada 3 dugaan motif menurut Yasmil Anwar, kriminolog Unpad terkait latar belakang. Pertama, motif mengenai hubungan sosial. Kedua, hubungan asmara. Dan yang ketiga, kekuasaan dan juga harta. Menurutnya kasus ini termasuk ke dalam karena aksi ini dinilai sangat rapi dan dilakukan secara matang dengan melibatkan banyak pelaku. Setidaknya pasti ada otak atau dalang atau pelaku utama. Orang yang membantu pelaku maupun orang yang diminta untuk menutupi kasus ini. Kejanggalan dan fakta kasus. Kasus ini dinilai sangat membingungkan dan ada beberapa kejanggalan yang muncul di kasus ini. Yang pertama, kalau memang kasus ini motifnya pencurian, lalu kenapa mobil dan segala harta benda yang ada di dalam rumah itu nggak dibawa sama pelakunya? Nggak mungkin dong pelakunya lupa. Padahal pelakunya kan sempat memarkirkan mobil Alphard. Berarti kan pelakunya memang megang kunci mobilnya. Ditambah, di dalam rumah ada uang 30 juta dan barang berharga lainnya. Lalu kenapa nggak sekalian dibawa kabur aja? Yang kedua, apakah pelaku ini merupakan orang terdekat? Karena kalau dilihat dari TKP nggak ada tanda bekas pembobolan pintu rumah. Jadi ya pelaku seperti dibiarkan masuk oleh si pemilik rumah. Atau mungkin pelaku memiliki akses untuk keluar masuk rumah itu. Yang ketiga, banyak ditemukan barang bukti di TKP akibat keteledoran pelaku. Beda halnya dengan pendapat Yasmil Anwar. Polisi justru menilai kalau pelaku ini sangat teledor karena banyak barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian termasuk tubuh korban. Selain barang bukti yang udah disebutkan tadi, pelaku dinilai juga terburu-buru. Hal ini terbukti dari cara parkir mobil Alphard yang tidak rapi dan berantakan. Apalagi dia nggak membereskan lokasi tersebut. Dan yang keempat, pelaku dinilai mengerti akan cara kerja forensik. Kalian ingat nggak tadi di awal gue bilang ini dimandikan terlebih dahulu baru dimasukkan ke dalam mobil. Nah, menurut dokter forensik yang sudah dimandikan atau terkena basuhan air akan menghilangkan sidik jari dari pelaku. Makanya si pelaku sengaja memandikannya terlebih dahulu. Tapi ada satu fakta menarik yang datang dari dokter forensik yang menangani kasus ini, yaitu Dr. Hastri. Dr. Hastri ini memberikan fakta baru yang selama ini ditutupi dari publik. Fakta tersebut mengenai hasil penyelidikan tim forensik di TKP. Hasilnya ada
2 DNA terduga pelaku yang ternyata asing dari sosok saksi mata yang sudah diperiksa polisi. Padahal menurut Dr. Hastri, polisi tinggal nyocoki kedua DNA asing tersebut dengan DNA garis keturunan keluarga kandung. Ditambah, Dr. Hastri ini menambahkan harusnya polisi bisa memeriksa aktivitas para saksi dan keluarga korban di jam Tuti dan juga Amalia. Siapa tahu dari kedua langkah tersebut ada yang berhasil terungkap tapi ternyata belum dikerjakan pihak kepolisian. Tapi yang gak kalah menarik guys, ternyata Dr. Hastri sering didatangi arwah korban lewat mimpi. Di dalam mimpinya itu arwah ibu dan anak tersebut meminta bantuannya untuk mengungkap pelaku sebenarnya. Wow. Ini 2021 ya, dan sekarang udah 2023. Gue gak tahu nih, update terakhir masih belum ada ya. Wah. Gak tahu ya, ini cocokologi gue aja sih. Ini pendapat gue pribadi ya guys. Gue lebih berpendapat bahwa ini lebih mengarah ke sih. Karena rapi ya. Dan sampai detik ini belum terungkap siapa pelakunya. Dan banyak yang gak masuk akal menurut gue. Ya mungkin ini gue cuman hanya sedikit fakta-fakta yang terungkap di lapangan yang gue dapat informasinya ya. Tapi gue ngebayangin kayak ya lu masuk tidak ada pembobolan, lu gak nyolong juga tapi lu cuman motifnya apa? Motifnya tadi ada 3 yang sudah dijelaskan sama pakarnya gitu kan. Dan gue setuju, ya itu tadi yang akhirnya ya menurut gue pribadi ini adalah kepembunuhan. Dan ini melibatkan banyak orang untuk menutupi kasus ini. Dan ini ada sangkut pautnya dengan harta, kekuasaan. Tapi Buaya tega. Masa ngebunuh anaknya sendiri? Sorry. Bukan ngebunuh anaknya sendiri. Masa ngebunuh anak? Ya juga gak boleh sih sebenarnya. Tapi ini gila sih, kasus ini 2 tahun. Ini mudah-mudahan dengan adanya gua ngebahas ini lagi, mudah-mudahan kasus ini bisa keangkat lagi. Dan mudah-mudahan pelakunya udah mulai bisa ketangkep. Siapapun otak di balik ini bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Dan semoga almarhumah dari kasus ini bisa diberikan ketenangan di alam sana setelah pelaku ini tertangkap dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Baik pelaku ataupun orang yang terlibat, terutama otak di balik semua ini. Oke. Itu dia tadi kronologi kasus ibu dan anak di Subang yang sempat menghebohkan Indonesia tahun 2021. Dan ya sampai saat ini udah 2 tahun belum ada titik jelas siapa pelaku sebenarnya. Memang ada beberapa yang diduga sebagai pelaku, namun setelah didalami lebih jauh ternyata salah. Mungkin ada yang berpikiran kalau pelakunya si A, si B, atau si C. Tapi balik lagi ya guys, kita nggak bisa menghakimi siapa-siapa di sini. Jadi biarlah ini menjadi urusan kepolisian untuk segera mengungkap pelaku di balik kasus ibu dan anak di Subang ini. Nah, netizen cukup kawal kasus ini dan doain semoga cepat terungkap dan terselesaikan. Karena kasihan juga ini korban dan juga keluarganya yang belum mendapatkan keadilan. Oke.
Next kita mau bahas apa lagi? Kalau misalnya kalian pengen gue bahas kasus lainnya boleh ketik di kolom komentar atau saran kalian boleh. Dan gue juga akan tetap nunggu cerita menarik kalian atau serem kalian lainnya. Bisa kirimin cerita kalian di email kita di fadipotret@gmail.com. Siapa tahu di next episode-nya bakal abang ceritain cerita kalian. Sampai jumpa lagi di next episode.